Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas Kastik, Mas Kumambang Fantastic Podcast. Pada episode kali ini, masih bersama saya dengan Agam Agustian, kita akan membahas atau membincangkan sebuah topik yang saya pikir cukup menarik untuk diperbincangkan, yaitu keterampilan manajemen waktu untuk meningkatkan produktivitas. Dan pada pagi hari ini kita sudah kedatangan seorang bintang tamu. Beliau adalah Bapak Aminuddin. Saya sapa dulu, selamat pagi Pak Aminuddin. Selamat pagi Pak Gam. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Gam Puasanya sendiri? alhamdulillah juga baik. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar Pak. Iya. Beliau ini adalah seorang pendidik juga seorang pelaku bisnis ya. Sudah kebayang ya gimana ribetnya itu untuk mengatur waktu beliau. Mungkin dari pagi di sekolahan, setelah dari sekolahan beliau mengurusi usahanya. Ya, Pak Amin, mungkin sebagai awal bisa dijelaskan sedikitlah kepada penonton tentang keseharian atau kesibukan Pak Aminuddin secara singkat seperti apa. Monggo, Pak. Ya. Langsung saja. Jadi ketika pagi hari sampai menjelang sore hari saya di sini mengajar di SMK Mas Kumambang. Setelah itu saya mengurusi beberapa bisnis saya, yaitu yang pertama itu servis sepeda listrik dan motor listrik. Yang kedua yaitu penjualan herbal. Oh, herbal. Iya, Ya, emang akhir-akhir ini yang herbal viral juga sepeda listrik ya. Kita temui di jalan-jalan sering sekali berkeliaran sekarang sepeda motor listrik ya. iya benar sekali. Ya mungkin sudah mulai apa itu berpindah dari ke bensin ke listrik, mungkin hitung-hitungannya lebih irit Ya terkait bahan memang bakar ya. memang dalam waktu dekat ini pasti beralih, yang mana sekarang itu kendaraan bermotor bensin atau bahan bakar, tetapi habis ini akan beralih ke kendaraan listrik Iya, semua. gitu ya. Amin, kembali ke topik ya. Ya, Eh sebenarnya apa sih Amin maksud dari manajemen waktu itu? eh, yang pertama yaitu manajemen waktu itu adalah membagi membagi waktu agar kita selalu produktif di kehidupan ini. Nah, saya kalau mengangkat tentang waktu, maka saya eh, mengingat selalu yang namanya di dalam Quran itu wal asr innal insana lafi khusr. Jadi demi waktu manusia itu pasti dalam kerugian. Nah, maka dari itu kita harus memanajemen waktu dengan sebaik mungkin. Itu untuk penjelasan singkat ya terkait Penjelasan ya. singkat tentang kita harus mengatur waktu sebaik mungkin Iya. biar tidak terbuang sia-sia. Itu untuk pengertiannya dan sebenarnya untuk manfaat Amin. Sebenarnya itu apa sih yang manfaat dari kita harus memanajemen waktu itu bagaimana? Manfaatnya yaitu kita bisa berproduktif dengan sebaik mungkin. Jadi misal eh, sebenarnya kan waktu itu dari tidur sampai bangun kembali Mm-mm. dan seterusnya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat di zaman sekarang ini, anak-anak dari sekolah menengah pertama sampai menengah akhir atau remaja-remaja sekarang Iya. itu kebanyakan malah kebalik sebenarnya. Bangunnya itu siang, tidurnya siang maksud saya, Iya. tidurnya siang, Bangunnya tetapi eh, apa ya, main-mainnya sampai larut tengah malam. malam. Padahal kita sendiri punya panutan yang sangat baik, yaitu uswatun hasanah, yaitu Nabi Muhammad. Ya, Itu Nabi Muhammad sendiri itu kalau ketika tidur itu setelah isya, setelah Isya. setelah isya, dan bangunnya itu tengah malam. Bisa dilihat di, kalau saya itu melihatnya di surat Muzammil. Jam. Ya ayuhal muzammil
kumil ilaila qalila. Nah, jadi ketika bangun itu di tengah malam sebenarnya. Bukan itu ya, bukan dini harinya ya? Atau Lah, tengah malamnya yang bagus itu? yang bagus kan sebelum subuh, Oh itu. menjelang subuh gitu. Jadi paling lambat itu 10 menit sebelum adzan subuh lah sebenarnya. Gitu. Nah, tetapi kalau anak-anak zaman sekarang itu kan buat saya itu keliru. Kalau buat saya itu keliru. Jadi hidupnya sampai tengah malam, setelah itu tidur. Tidur. Kebalikannya dari Iya. Rasulullah. Akhirnya untuk subuhnya sering Sering kebablasan. terlambat dan mestinya ketika siang hari tidak melakukan apa-apa. Iya. Malas melakukan apa-apa. Jadi untuk manfaatnya nanti gimana, Win? Untuk manfaatnya? Manfaat dari kita bisa atau mengatur waktu itu? Mengatur waktu Iya. pastinya kan hidup kita terarah. Terarah dengan baik. Jadi tidak apa ya, asal-asalan saja hidup itu. Dan cara untuk manajemen waktu yang pertama pastinya itu kita harus mempunyai target. Target yang harus kita selesaikan hari itu Enggak, atau tujuan? kita tujuan jangka panjang untuk masa depan gitu. Yang pertama. Jadi ketika kita punya cita-cita atau tujuan, maka kita caranya bagaimana sih untuk mencapai tujuan atau cita-cita itu gitu. Yang kedua, ketika kita sudah mempunyai cita-cita atau tujuan, maka kita itu apa namanya? Kita pastinya akan memilah lagi target jangka panjang itu apa, target jangka pendek itu apa. Ketika kita punya target jangka panjang dan target jangka pendek, maka kita harus memilah lagi yang nomor 3. Yaitu nomor 3 itu adalah membuat jadwal dan memilah kegiatan apa saja yang penting, dianggap penting dan mendesak. Dan kegiatan apa saja yang tidak penting dan tidak mendesak. Kita punya checklist itu. Nah, ketika kita sudah mempunyai checklist itu, maka kita merasa ini penting dan ini mendesak, maka kita harus lebih dulu mendahulukan kegiatan itu gitu. Jadi kita sudah terarah dengan baik mungkin gitu. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 4 yaitu estimasi waktu. Kita sampai kapan sih kita harus mencapai target itu? Berapa lama? Nah, kita mempunyai estimasi waktu itu, maka kita akan terpacu untuk mencapai target yang kita inginkan. Jadi harus punya harus punya perencanaan yang matang, Pak Min ya. Iya, Jadi perencanaan matang. untuk saat ini yang harus dikerjakan apa, berikutnya berarti terstruktur lah. Nah, terstruktur. Dan kadang itu Pak Min, mungkin seperti itu sudah kita buat. Tapi Iya. kadang-kadang apa sih kesulitannya itu untuk bisa istiqomah atau konsisten untuk bisa memanage waktu kita sendiri gitu. Nah, berarti sebenarnya ini penjelasan yang nomor 5. Iya. Yang nomor 5, Pak Akam. Jadi untuk meraih itu dan apa ya namanya? Untuk meraih target tadi itu kita harus menjadikan yang tadi kegiatan yang penting dan mendesak itu menjadi yang namanya habit atau kebiasaan. Nah, ketika sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan itu, maka nanti akan lambat laun kita mencapai target yang kita inginkan. Ya, kadang itu kita mempunyai atau menjumpai kesulitan atau kadang 1 hari 2 hari bisa itu atau minggu depannya sudah kendor lagi itu gimana cara biar kita itu loh biar kita tetap istiqomah. Istiqomah itu gimana? Nah, kalau masalah istiqomahnya kita harus mencari apa motivasi yang motivasi terbesar untuk meraih target tadi.
misal kita target di bidang spiritual gitu ya, berarti misal kita harus hafal Quran gitu ya. Nah, bagaimana sih, apa motivasinya kok harus hafal Quran itu seperti apa? Ketika kita sudah tahu motivasi terbesar untuk menghafal Quran itu apa, maka kita selalu semangat dan selalu disiplin dalam melakukan untuk mencapai target tersebut. Berarti ketika kita mulai kendor, berarti harus kita kembalikan lagi ke awal tadi Ke ya. awal Tujuan kita tadi, itu apa? tujuan itu apa, dan melihat motivasi terbesar itu apa. Selanjutnya Pak Amin, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi manfaat, yaitu manfaat kita untuk mempunyai kemampuan dalam mengatur waktu kita supaya bisa produktif. Ya tadi, dari awal tadi kan produktif atau tidaknya ketika siang hari itu adalah tidur tadi Pak. Tidur yang cukup, setelah itu pada siang hari kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Itu sih. Berarti ya memanfaatkan waktu Waktu di siang hari. Jadi ketika melakukan kegiatan di siang hari, dimaksimalkan di siang hari itu, ketika malam hari itu kalau tidak ada kepentingan yang mendesak atau sangat penting, maka kita harus beristirahat. Lebih baik digunakan untuk istirahat daripada digunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Ya. Ya Pak Amin, mungkin sebelum kita akhiri podcast kita pada pagi hari ini, mungkin ada tips atau pesan yang ingin disampaikan kepada para penonton. Ya, tips saya jadilah orang yang baik dalam memilah dan memilih kegiatan apa saja yang kita harus lakukan. Itu saja. Ya, terima kasih Pak Amin atas sharing ilmunya pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan barusan bisa bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan umumnya bagi para penonton yang menyaksikan. Amin. Ya, itu episode podcast kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.